Halo semuanya, dan selamat datang kembali. Hari ini kita akan mengintip sesuatu yang menurut saya sangat fundamental. Kita akan bedah konsep rasa hormat antara murid dan guru, tapi uniknya, ini diambil langsung dari kurikulum anak kelas 2 SD. Yuk kita lihat bareng-bareng. Nah, kita mulai dari pertanyaan ini. Mungkin kedengarannya simpel ya, tapi gimana sih sebuah materi pelajaran untuk anak umur 8 tahun mendefinisikan dan membangun konsep sepenting ini? Ini kan jadi dasar dari semua interaksi di kelas. Dan ini dia jawabannya, langsung dari sumbernya. Definisinya jelas, lugas, dan fokusnya ke dua hal. Pertama, perilaku yang sopan, dan kedua, pengakuan kalau guru itu adalah pemberi ilmu dan bimbingan. Jadi ini bukan soal nurut aja, tapi soal penghargaan. Oke, sekarang kita masuk ke bagian kenapanya. Kenapa sih konsep ini harus banget ditanamkan dari kecil? Ternyata ini tuh dibangun di atas beberapa pilar utama yang kalau kita lihat untungnya buat semua orang di lingkungan belajar itu. Coba deh perhatikan. Yang menarik di sini tuh gimana materi ini nyambungin rasa hormat ke hasil yang praktis dan juga moral. Di satu sisi, ya jelas, rasa hormat bikin suasana belajar jadi enak. Tapi di sisi lain, ini adalah bagian dari pembentukan karakter. Jadi ini bukan sekedar aturan kelas biasa, ini tuh pelajaran hidup. Baik, setelah paham kenapanya, sekarang kita pindah ke gimananya. Gimana cara prinsip-prinsip tadi diwujudkan jadi tindakan yang kelihatan sehari-hari di sekolah? Mari kita bedah lebih dalam. Wow, lihat deh, ini benar-benar terstruktur banget ya. Dibuat langkah demi langkah, mulai dari interaksi pertama pas ketemu di pagi hari, sampai cara kita berpartisipasi di kelas. Poin kuncinya di sini adalah setiap langkah ini tuh dirancang buat menciptakan alur komunikasi yang teratur dan saling menghargai. Nah, biar lebih kebayang, materi pelajaran ini pakai sebuah cerita pendek tentang murid teladan namanya Rani. Ceritanya simple banget dan semuanya dimulai dari satu tindakan kecil yang kita lihat di sini. Sebuah sapaan selamat pagi. Dan ini nih yang keren banget. Ini nunjukin sebuah lingkaran umpan balik yang positif. Rani bersikap sopan, terus dihargai sama gurunya, yang bikin dia jadi senang. Dan akhirnya itu mendorong dia buat terus bersikap baik. Ini kan psikologi dasar yang diajarkan dengan cara yang gampang banget dimengerti. Dan ternyata, rasa hormat ini nggak berhenti di pintu kelas aja loh. Slide ini nunjukin kalau perilaku ini harus dibawa ke seluruh area sekolah. Bahkan sampai ke rumah. Contohnya, menghargai nasihat guru soal belajar. Atau bahkan sesederhana gimana cara kita ngomongin guru kita pas lagi di rumah. Oke, bagian selanjutnya ini nggak kalah penting, yaitu soal bahasa. Materi ini benar-benar negasin kalau cara murid ngomong itu sama pentingnya dengan apa yang mereka lakukan. Ini semua tentang memilih kata-kata dan nada bicara yang pas. Nah, perbandingan kayak gini efektif banget kan? Di kiri kita lihat perilaku yang bisa bikin konflik. Di kanan, perilaku yang justru membangun komunikasi. Jelas banget ditunjukin kalau sopan itu bukan berarti lemah, tapi justru kekuatan buat berkomunikasi dengan baik. Dan tentu saja kita nggak bisa lupa sama 3 kata ajaib ini. Tolong, maaf, dan terima kasih. Ketiganya ini adalah fondasi dari komunikasi yang sopan dan penuh penghargaan, nggak cuma sama guru, tapi ya sama siapa aja. Ini benar-benar keterampilan sosial yang paling dasar. Jadi apa dong hasilnya? Kalau semua prinsip dan praktik ini dijalanin, apa untungnya? Nah, bagian terakhir ini fokus ke hasil positif yang bisa didapat dari budaya saling menghormati ini. Grafik ini nunjukin semuanya dengan simple banget. Ini tuh bukan jalan satu arah. Murid untung karena jadi lebih gampang paham pelajaran. Guru juga untung karena mereka jadi senang ngajar. Dan yang paling penting, lingkungan kelasnya secara keseluruhan jadi tempat yang harmonis dan produktif. Semua menang. Dan pada akhirnya inilah tujuan utamanya. Puncaknya, di luar nilai-nilai akademik, manfaat terbesar dari semua tindakan-tindakan kecil setiap hari ini adalah pembentukan karakter. Pelajaran soal rasa hormat ini intinya adalah pelajaran untuk menjadi manusia yang baik. Sebagai penutup, coba deh kita renungin bareng-bareng. Mungkin kita udah nggak di kelas 2 SD lagi ya, tapi pelajaran-pelajaran dasar soal interaksi manusia kayak gini seringnya justru yang paling nempel dan paling membentuk kita jadi seperti sekarang. Kira-kira, apa pelajaran sederhana dari masa kecil yang masih Anda bawa sampai hari ini? Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.